Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, sampurasun, salam boboto sadayana, wilujeng sumping, kanggo boboto sadayana. Nah, boboto sadayana, eh, malam ini Persib akan kembali bermain melawan Rans Nusantara dan bertepatan juga dengan finalnya Timnas Indonesia U23 melawan Vietnam di Piala AFF. Jadi ini agak sedikit bentrok ya jadwal, jadi para pecinta sepak bola akan dibagi menjadi dua kubu, mau nonton timnas atau nonton Persib. Tapi untungnya tim Persib main kick off-nya jam 19, jam 7, sedangkan timnas bermain jam 8. Jadi Persib lebih dulu main, jadi ya mungkin dapatlah satu babak kalau kita pengen pindah ke timnas ya, dapat satu babak di Persib, nanti lanjut di timnas gitu. Tapi oke, gak apa-apa ya, bagaimanapun saya akan menonton dua-duanya karena kebetulan di tempat kerja saya akan siaran juga gitu, siaran untuk timnas. Baik teman-teman semua, melawan Rans Nusantara kembali lagi kepada Persib Bandung sesuai dengan judul sama thumbnail. Ada beberapa fakta menarik melawan Rans Nusantara. Pertama ya mengenai Rans Nusantara ya, apa fakta-faktanya, apa hal yang menarik kita ulas, kita bahas. Terus kenapa kok bobotoh selama ada aturan PSSI yang baru bahwa supporter tamu tidak boleh datang, dan itu selalu dikenakan denda bagi supporter tamu, supporter tim tandang datang ke tandang itu dengan denda sampai 25 juta, baik dari pihak klubnya, di sini mungkin Persib ataupun panitia pertandingan tim melawan. Kenapa sih supporter Persib atau bobotoh selalu datang ataupun melanggar aturan tersebut? Nanti kita coba ulas dan kita bahas ya. Terus juga mungkin kita sedikit ulas timnas juga karena saya juga sangat suka nonton timnas juga. Baik, mengenai Rans Nusantara, kita ketahui bahwa Persib malam ini akan hadapi Rans jam 7 nanti, yang dimana ya, ini menjadi titik balik bagi Persib Bandung untuk bisa merengsek minimal ke papan tengah untuk di putaran pertama ini. Kemarin kita sudah menang melawan PSIS Semarang dengan skor 1-2 di laga tandang, walaupun ya orang yang banyak yang bilang itu gol penalti, itu Persib mainnya membosankan, terus Persib mainnya monoton, terlepas yang artinya tetap bagaimanapun adalah hasil akhir yang akan menentukan, yang akan dilihat. Ya kita lihat di Eropa juga, Jose Mourinho itu kan permainannya sangat monoton ya. Ancelotti juga sama sangat menonton, tapi dia selalu mendapatkan poin di setiap pertandingan, minimal ya rata-ratanya bagus gitu. Dan mesti diingat juga ketika lawan PSIS Semarang itu kondisi tim sangat-sangat buruk sekali. Ada banyak sekali pemain inti yang tidak bisa bermain, seperti mungkin ada Beckham, Robby Darwish ya, yang dimana mereka main di AFF. Ada Ciro Putu Gede yang menjalani sanksi, ada David da Silva, ada Ahmad Rianto main, ada Deddy Kusnandar yang cedera juga kemarin. Itu untung-untungan juga, artinya bagi saya kemarin walaupun bermain sangat monoton melawan PSIS, tapi tetap Bojan Hodak punya sedikit ada kecerdikan untuk memanfaatkan situasi, dan pada akhirnya Bojan Hodak dapat memenangkan laga perdananya, kemenangan perdana bagi Persib walaupun dengan status tandang. Kembali lagi kepada lawan Rans Nusantara, dan ini menjadi titik balik bagi Persib Bandung untuk bisa bangkit merengsek, karena saat ini Persib masih berada dalam posisi yang sangat mengkhawatirkan ya. Bagi saya itu sangat tidak layak bagi Persib ada di posisi tersebut, di posisi ke 16, 2 tingkat di atas zona degradasi. Nah, sedangkan Rans itu ada di posisi keempat. Artinya bagi saya Rans itu setelah dipegang sama Almeida, ini tim secara tiba-tiba mempunyai karakteristik yang kuat bagi tim tersebut. Kita tahu Almeida ini pernah melatih Arema Indonesia di musim-musim sebelumnya. Ketika pegang Arema emang betul taktik. Saya melihat Almeida ini memang miskin taktik ya, sangat minim taktik ketika di Arema Indonesia, di Arema Malang ya.
Tapi kita lihat juga di akhir klasmen Arema waktu itu sempet, karena waktu itu sistem bubble, Arema ada di peringkat akhirnya itu peringkat ke-15, ke-15 maaf, ada di peringkat 5 atau peringkat 4 atau 5 ya. Waktu itu yang juara ada Bali, Persib, terus Bayangkara, Arema, sama Persebaya. Iya, ada di peringkat 4 ketika Almeida menangani Arema. Dan di musim berikutnya Almeida tetap sama Arema. Di pramusim dia dapat juara Piala Presiden, tapi di kompetisi dia dipecat ataupun diundur ya, kayak dipecat deh kalau nggak salah. Tapi bagaimanapun ketika dia pertama kali datang ke Indonesia, dia menangani Arema tuh bagus sekali, sangat catatan sangat bagus ya, artinya ada di posisi 4 besar. Bahkan Almeida pernah mengalahkan Persib dengan skor 1-0 pada waktu itu ya. Masih ada Fortes, masih ada apa Maringa itu. Jadi secara mengejutkan Rans ini tiba-tiba menjadi tim yang sangat punya karakteristik setelah dipegang sama Almeida. Terbukti pada sampai ke pekan 11 ini ataupun pekan 10, Rans itu menempati posisi keempat dengan catatan 4 kali menang, 4 kali imbang, dan 1 kali kalah. Rans adalah salah satu tim yang masih minim mendapatkan kekalahan pada musim ini sejauh ini. Baru 1 kali mendapatkan kekalahan. Itu ada juga Borneo FC. Saat ini Borneo juga sedang bagus-bagusnya, sedang di atas ya, di peringkat 2. Semalam dia menang juga melawan Persita. Ada Borneo, ada Rans yang masih mengalami kekalahan 1. Artinya apa? Ini tim sangat sulit dikalahkan. Sangat sulit. Makanya saya melihat Persib akan bekerja keras untuk mendapatkan hasil kemenangan ataupun mengalahkan Rans. Dan mesti hati-hati juga Persib. Artinya Persib harus bisa betul-betul memanfaatkan open play, memanfaatkan peluang yang ada. Jangan sampai terbuang percuma, sia-sia. Selama ini kan banyak peluang yang susah masuk gitu, gak tahu kenapa. Sedangkan Persib ada di peringkat 16, Persib dengan statistiknya 2 kali menang, 5 kali imbang, salah satu tim yang mendapatkan hasil seri banyak dan 2 kali kalah. Ya walaupun baru kalah 2 kali, salah satu yang sedikit juga, tapi tetap jika suatu tim sering melakukan ataupun sering mendapatkan hasil imbang daripada kekalahan dan menang, itu tim sangat susah untuk juara. Itu saya pernah mendengar dari siapa ya, dari Bungkus ini atau siapa itu. Emang betul sih, contohnya Persib walaupun baru kalah 2 kali, sama seperti Madura Barito juga baru kalah 2 kali, tapi posisinya di bawah juga karena banyaknya imbang gitu. Dan Persib salah satu tim yang belum pernah meraih kemenangan di kandang sendiri. 4 kali kandang Persib selalu imbang, lawan Madura, lawan Dewa United, lawan Barito, lawan Bali United, imbang. Dan ini kesempatan untuk Bujang Hodak untuk mendapatkan kemenangan perdananya sebagai pelatih di kandang Persib, sekaligus ya untuk mengangkat juga. Bahkan Bujang Hodak pun juga mengatakan bahwa dia memprediksi akan sulit untuk membuat gol ataupun untuk mencetak gol ke gawang Rans Nusantara, karena di 2 pertandingan terakhir Rans Nusantara itu clean sheet, dia menang 1-0 melawan Arema, terus dia menang imbang 0-0 ya melawan tidak lupa. Tapi ya namanya permainan, yang namanya sepak bola susah ditebak. Kita lihat seperti apa strategi dari kedua pelatih ini untuk mendapatkan hasil maksimal. Kita hanya bisa memprediksi Bujang Hodak akan menggunakan taktik apa. Kita beralih kepada strategi dan kondisi tim Persib ya. Persib Bandung saat ini masih tetap saya melihat masih agak pincang karena tidak ada Beckham, Robby Davies, karena di timnas malam ini juga main final, mudah-mudahan menang lawan Vietnam dan menjadi piala pertama bagi Sintayong untuk Indonesia. Lama Sintayong belum dapat piala ya di Indonesia. Terus konon David da Silva kemarin kita sudah lihat ya, saya lihat di channelnya Persib, dia udah melakukan ikut latihan di pertandingan sebelumnya. Dia juga absen karena cedera. Mudah-mudahan David da Silva bisa bermain
pada pertandingan ini, walaupun Bujang Kotak juga agak ragu untuk menurunkan David da Silva karena kondisinya, tapi gak apa-apa, mudah-mudahan bisa main ya. Terus juga ada kabar baiknya juga, Thiago Alves sudah bisa bermain karena udah melewati masa hukuman dari PSSI 2 pertandingan, dan mungkin untuk Thiago Alves ke depannya ini bisa menjadi pelajaran bagi dia untuk lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan, karena hukuman PSSI ini kadang-kadang suka di luar akal, di luar nalar. Artinya mesti hati-hati saat ini ya, karena udah ada pengalaman itu. Sangat terasa sekali ketika Thiago Alves tidak ada, lini depan Persib agak sedikit susah gitu ya. Terus di belakang masih oke. Alberto juga, Nick udah mulai sangat oke, dia mulai sangat padu. Di back kanan juga bisa ada Edo, ada siapa, mungkin Rezaldi, ada Daisuke Sato. Saya sih berharap banget si Erianto ini bisa dimainkan itu ya, satu kali aja. Pengen lihat seperti apa sih kualitas dia di pertandingan resmi gitu. Mudah-mudahan bisa bermain. Mungkin terus Markov masih oke, Madinda masih oke, di depan mungkin David da Silva ataupun Ezra, sampingnya mungkin Rian Kurnia. Terus itu ya kondisinya, jadi mudah-mudahan Persib mendapatkan 3 poin dan kita disuguhkan oleh permainan yang sangat menghibur dengan terciptanya banyak gol untuk Persib. Amin. Baik, kepada sesuai dengan thumbnail teman-teman semua, kenapa sih Boboto selalu dapat hukuman dan selalu dapat ini ya, tandang? Simpelnya gini, simpelnya Persib adalah salah satu klub yang memiliki basis supporter yang sangat besar di Indonesia. Artinya, supporter Persib bukan hanya ada di Indonesia, bukan hanya ada di Jawa Barat aja, tersebar di seluruh Indonesia. Pengalaman saya orang Jawa Barat, udah pasti Jawa Barat itu Persib banget ya Boboto. Pengalaman saya ketika saya kuliah di Jawa Tengah, di Solo, itu ada kelompok supporter Persib juga, Boboto, di kota Solo, dan itu lumayan cukup banyak. Ketika Persib Bandung melakukan match, nah itu selalu mengadakan nonton bersama. Apalagi ketika Persib Bandung main di Manahan, itu pasti supporter itu penuh. Artinya ataupun supporter itu banyak yang datang ke Manahan. Ya walaupun nggak memenuhi tapi tetap banyak ya. Dan di situ ya itulah. Dan siapa aja sih yang supporter itu, bisa jadi itu karena mahasiswa, yang mahasiswa dari Jawa Barat ya, mungkin ataupun orang Jawa Barat yang berdomisili di tempat tersebut, sehingga menonton selalu ada di setiap pertandingan. Artinya supporter Persib itu bukan hanya ada di Jawa Barat ya, tapi di seluruh Indonesia. Itu makanya kenapa supporter Persib selalu ada ikut tandang di laga tandang musim ini, yang walaupun ya sangat betul-betul merugikan sehingga dapat didenda. Di Solo tuh, ketika pas saya selesai kuliah, saya dinas di Semarang, di Semarang itu juga banyak supporter Persib, baik itu dari mahasiswa ataupun dari orang Jawa Barat yang tinggal di Semarang. Dan itu diungkapkan juga oleh Yoyo Sukawi dari PSIS, bahwa sampai ada 500 Bobotoh yang datang itu berdomisili di Semarang. Jadi itu sih salah satu penyebab kenapa supporter Persib selalu tandang. Dan juga di Jogja, saya tinggal di Jogja hampir setahun juga. Sama di Jogja itu ada komunitas Bobotoh ataupun Viking Jogja. Ketika Persib bermain di Jogja, itu selalu kalau kita mau dapat tiket di Sleman ya, itu selalu diakomodasi oleh Viking Jogja. Artinya ya mungkin ada yang sengaja dari Jawa Barat nonton langsung gitu ya ke OE gitu, itu pasti ada. Tapi setahu saya itulah kebanyakan warga mungkin Jawa Barat yang berasal dari mungkin yang udah kerja di suatu tempat tersebut ataupun berdomisili tersebut ataupun di mahasiswa di kota tersebut dari Jawa Barat, itu pasti nonton Persib. Jadi makanya itulah kenapa Persib supporternya selalu ada di laga tandang gitu loh. Jadi ya
Sebetulnya sih kalau mau nonton Persib dalam kondisi saat ini ya lebih baik gabung di supporter lawan aja. Artinya jangan menunjukkan identitas Persib gitu. Ya kemarin di PSIS Semarang kan ada kericuhan 500 supporter Persib bisa lolos terus ricuh dan didenda dari kedua pihak. Dan itu ya namanya supporter yang Persib kemarin menang, terus mungkin supporter Persib berfoto euforia yang berlebihan sehingga membuat kesal dari supporter PSIS yang mengalami kekalahan. Nah, supporter PSIS ada di atas, dan yang saya heran itu kenapa kok bisa ada tepung. Itu bisa ada tepung, emang orang yang membuat tepung itu berarti udah ada niat nggak baik dalam pertandingan tersebut. Mereka buat apa tepung, mau bikin pisang goreng atau gimana? Artinya ya hanya tepung dilemparkan ya, artinya ini pihak panpel juga nggak mesti dievaluasi juga ya, artinya kok bisa tepung bisa masuk gitu. Tepung terus apa lagi ya. Ya ada berbagai macam mungkin ya yang kondimen-kondimen itu yang dibawa ke stadion. Itu sih ya teman-teman semua. Kita lihat Persib malam ini apakah akan kembali mendapatkan kemenangan. Habis melawan Rans Nusantara, kita akan El Clasico melawan Persija di tanggal 2. Nanti kita ulas kembali seperti apa jalannya, seperti apa nanti ke depannya ya. Tapi kita fokus dulu kepada Rans Nusantara, ambil poin penuh, dapat 3 poin, kita menjadi 14 poin, akan meleset ke papan tengah dan tidak terlalu jauh jaraknya dengan papan atas. Sampai jumpa, sampurasun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.